Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita melanjut ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu ya. Ana, Reza, Raudah, Indah, Aziz, Ara. Oke. Sebelumnya, siapa yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, kita minggu lalu belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis dan keterampilan menulis. Sekarang kita akan belajar tentang strategi meningkatkan kemampuan menulis. Ada yang ingat nggak apa itu menulis? Iya, menulis adalah salah satu yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan suatu informasi dengan menggunakan komunikasi, dan hal tersebut dilakukan secara tidak langsung atau melalui surat menyurat. Kegiatan menulis ialah hasil kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang yang paling akhir setelah kemampuan menyimak, berbicara, dan membaca. Iskandar Wasid pada tahun 2011 nomor 248 berdasarkan pendapat tersebut, keterampilan menulis dapat diartikan sebagai keterampilan yang paling sulit dibandingkan tiga keterampilan tadi: menyimak, mendengarkan, dan membaca. Karena kemampuan menulis menghendaki penguasaan keterampilan bahasa lainnya di luar keterampilan menulis. Kalian harus mengetahui bahwa kegiatan menulis itu tidak hanya menulis karangan saja. Kegiatan menulis bukan pekerjaan yang sulit, juga bukan pekerjaan yang mudah. Untuk menulis, setiap menulis tidak perlu menunggu sampai kita dicap sebagai seorang penulis. Tidak, menulis bisa kapan saja, di mana saja, menulis apa saja, tentang apa saja, informasi apa saja yang mau disampaikan. Belajar teori menulis itu bisa dikatakan mudah, tapi dalam mempraktikannya tidak cukup 1-2 kali. Dia berpuluh-puluh kali kita harus mempraktikannya, karena proses dari aktivitas menulis itu banyak. Sebagai contohnya, seperti janda miskin yang saat ini telah menjadi orang paling kaya nomor 3 di dunia. Kita dengan menulis seperti meninggalkan monumen dalam kehidupan kita. Misalnya nanti kita atau kamu membuat sebuah tulisan atau sebuah novel. Novel tersebut tidak akan mati, tidak akan hilang, dia akan meninggal. Dia akan meninggalkan bekasnya walaupun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Menulis ialah suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis, penulis harus terampil dalam pemanfaatan grafologi, struktur, dan penyusunan kosakatanya. Keterampilan menulis tidak datang secara otomatis. Keterampilan menulis itu tidak datang dari kita lahir, karena keterampilan menulis itu dia secara tahap per tahap. Jika kita mau belajar, pasti akan cepat mudah kita dalam menulis. Namun jika kita tidak belajar, tidak akan tersampainya suatu penulisan yang bagus dan baik. Menulis ialah suatu proses bernalar yang dilakukan oleh individu atau peserta didik, baik kamu maupun saya. Untuk menulis suatu topik, penulis harus berpikir dengan menggunakan menghubungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, demi menjadi suatu penulisan yang bagus
baik dan mendapatkan apresiasi dari orang lain. Ketika penulis berpikir, dalam benak penulis timbul serangkaian kata, serangkaian kalimat yang akan dituangkan dalam menulis. Kegiatan menulis ialah suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung melalui surat menyurat. Penulisan ini tidak melalui secara tatap muka dengan orang lain, bisa yang dari jauh, dari dekat, bisa yang gimana pun. Menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang tulisan, suatu bahasa yang dapat dipahami oleh para pembaca. Menulis itu sangat banyak manfaatnya. Seperti tadi kita jelaskan bahwa manfaat menulis seperti dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Kita juga dapat memperoleh aktivitas menulis antara lain sebagai berikut, seperti menulis dapat meningkatkan kecerdasan seseorang, menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas pada seseorang, menulis juga dapat menumbuhkan keberanian pada orang, dan yang terakhir, menulis dapat menentukan kemampuan mengumpulkan suatu informasi. Menulis dapat meningkatkan kecerdasan, di mana seseorang atau individu dengan menulis kita memiliki rutinitas membaca, dan membaca menjadi kunci untuk penunjang dalam menulis agar kita berhasil dalam menulis. Jika seseorang yang rajin menulis, maka kecerdasannya akan mudah diingat dan tidak sering dilupa. Yang kedua, ada menulis dapat mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas pada seseorang, di mana kita harus mengakui kreativitas kita sendiri, sebab dengan menulis secara terus-menerus kita di situ seperti mengasah kreativitas yang ada dalam diri kita dengan adanya menambah kosakata dan kreatifan penulisan dapat dimiliki dengan mudah. Yang ketiga, ada menulis dapat menumbuhkan rasa keberanian pada diri kita. Banyak individu yang berani di negeri ini dilahirkan dari mereka yang sering menulis. Tidak selalu dengan menyuarakan gagasan melalui omongan secara langsung, namun juga bisa dari tahap menulis. Karena dengan menulis yang idealis, maka keberanian akan segera muncul dalam diri kita sendiri. Yang keempat, ada menulis dalam kemauan dan kemampuan mengumpulkan suatu informasi, di mana manfaat menulis ini adalah suatu kemampuan atau kemauan seseorang akan terasa ketika kita sering menulis. Misalnya kalian nih dengan sering menulis tulisannya yang tidak bagus, yang awalnya setiap nulis barisannya sampai keluar tulisannya atau hurufnya. Sekarang jika kalian sudah menulis, kalian akan rapi tulisannya karena sering belajar menulis di rumah. Oke, sampai sini ada pertanyaannya tentang manfaat menulis? Nggak ada. Oke, kita lanjut ke strategi meningkatkan kemampuan menulis. Nah, untuk meningkatkan kemampuan menulis pada seseorang, kita membutuhkan ketelatenan dan giat serta upaya-upaya yang banyak yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu seseorang harus banyak membaca, karena dengan membaca kita dapat menuangkan ide-ide pokok pembahasan yang kita miliki ke dalam sebuah karya. Nah, jadi kita untuk meningkatkan kemampuan menulis kita harus banyak membaca. Yang kedua, ada melatih kemampuan menulis agar dapat menghasilkan karya yang baik dan benar. Kita harus selalu melatih menulis setiap hari. Jadi dengan adanya kita melatih tersebut, kemampuan menulis kita akan meningkat. Yang ketiga, kita dapat mempelajari kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan kita mempelajari kaidah-kaidah penulisan tersebut, kita dapat memahami dan bisa langsung mempraktekkannya ke dalam tulisan yang telah kita buat. Yang keempat, dengan mempublikasikan hasil tulisan yang kita buat. Misalnya kita sudah buat nih suatu tulisan atau karangan nih kan, lalu kalian share atau kalian bagikan agar
orang lain dapat melihat karya yang telah kalian buat. Yang nomor 5 ada kalian harus percaya diri dengan apa yang kalian tulis, dengan apa yang kalian tuangkan di dalam tulisan tersebut. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang kalian tulis, maka kita tidak akan merasa puas dengan hasil yang kita buat. Padahal kita udah capek-capek buatnya. Masa kita nggak percaya diri untuk mempublishkannya? Bahwasanya tulisan yang kita buat itu, tulisan saya bagus, wajib nih di-share biar orang lain tahu bahwa saya bisa menulis tentang ini. Dengan begitu kalian juga bisa menyampaikan suatu informasi kepada orang lain. Menulis dapat dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik. Yang pertama dengan cara disiplin menulis. Kalian di sini harus disiplin menulis. Dengan kalian disiplin, pasti tulisan kalian dari yang tidak bagus menjadi suatu karangan yang bagus. Yang kedua, membaca secara teratur. Seperti yang Ibu bilang tadi, kita harus selalu membaca secara teratur. Baik itu satu hari cuma satu paragraf, yang penting kita membaca. Yang ketiga, kita belajar menulis sesuai ejaan, EYD. Yang keempat, perhatikan mood. Perhatikan perasaan kita waktu menulis itu seperti apa sih, apalagi sedih, lagi senang. Usahakan waktu menulis itu waktu mood yang kita lagi bagus, jangan lagi marah kita nulis, itu tidak bagus. Yang selanjutnya, di dalam kita menulis kita harus mengevaluasikannya terus. Jangan selalu memikirkan jika tulisan kita sudah selesai, tulisan saya sudah bagus ini, nggak usah dievaluasi lagi, sudah bagus. Tidak boleh. Jadi kita harus mengevaluasinya, harus merevisinya, melihat apa aja yang kesalahan, apakah ada tanda-tanda koma atau titik yang salah, tanda-tanda kalimat yang salah, atau huruf-huruf yang double, huruf-huruf yang hilang. Lalu kita minta saran dan kritik pada pembaca. Misalnya kita sudah membuat nih suatu karangan atau suatu tulisan, kita membagikannya kepada teman kita, lalu kita meminta kritik dan saran dari dia. Dengan seperti itu kita dapat melatih diri kita sendiri lagi. Masih banyak salah nih, tulisan saya masih banyak salah, masih harus diperbaiki. Lalu jika kalian ingin menjadi penulis, bergabunglah dengan forum atau grup menulis, di mana di situ terkumpullah orang-orang yang suka menulis. Jadi kalian bisa termotivasi, banyak arahan-arahan dari mereka, dan tulisan kalian pun jadi lebih bagus. Lalu gunakanlah kalimat yang efektif, kalimat yang singkat namun bermakna. Yang selanjutnya, ikutlah kelas menulis, kembangkan bahasa dan gaya pada penulisan kamu, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menulis. Lalu gunakanlah kalimat yang kompleks. Selain itu ada 6 cara yang bisa dilakukan oleh seseorang atau individu, baik pendidik maupun peserta didik, semakin terampil dalam menulis dan piawai merangkai kata. Yang pertama ada punya tradisi membaca, di mana dengan kalian memiliki tradisi membaca yang baik, kalian akan gampang mengungkapkan apa saja yang diinginkan melalui tulisan. Jadi bacalah sebanyak-banyaknya, baca pun apapun yang kamu sukai. Karena suatu ketika hasrat menulis akan timbul pada diri kamu secara alami. Pengetahuan yang luas kamu dapatkan dari membaca dan akan memudahkan kamu dalam menuangkan ke dalam suatu tulisan. Yang kedua, membaca alam dan peristiwa kehidupan, di mana membaca tak semata-mata hanya membaca buku, tapi kita juga bisa membaca alam. Misalnya kita lihat awan di luar sudah agak gelap, berarti akan turun hujan. Nah, fenomena alam akan menjadi suatu inspirasi atau bahan tulisan kita. Termasuk membaca dan membaca alam adalah suatu membaca peristiwa lingkungan. Yang ketiga adalah mempunyai blog, di mana di sini para penulis memerlukan media untuk menuliskan ide-ide yang berkejap lalu lalang setiap harinya.
Yang keempat, mencintai bahasa. Karena dengan menulis kita harus mencintai bahasa. Kalau tidak mencintai bahasa, gimana kita mau nulis, ya kan? Jadi bahasa itu apa sih? Bahasa adalah suatu alat komunikasi. Biasanya dari bahasa, indikasi dari tingkat intelektual seseorang akan tampak. Apakah dia seseorang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi atau tidak. Kekayaan kosakatalah atau kata-kata yang dimilikilah yang membedakannya. Karena cintailah bahasa, bukalah kamus-kamus bahasa Indonesia. Pasti banyak kata-kata yang tidak pernah kita ketahui, karena kita hanya mematokkan diri kita sendiri itu cuman untuk kayak pelajaran ini cuman memakai bahasanya ini aja, nggak ada bahasa-bahasa yang lain. Nah, waktu kita keluar dari situasi nyaman tersebut, kita sampailah ke situasi, loh ini apa ya artinya? Padahal kata-kata tersebut adalah kata-kata bahasa kita sendiri, tapi kita tidak tahu artinya apa. Yang kelima, ada hobi meneliti, di mana minat meneliti ialah sarana yang akan semakin meningkatkan kedalaman dan luasnya jangkauan tulisan kita. Ia akan menjadi inspirasi yang hebat untuk bahan tulisan kita, bahan kajian kita. Menurut Eka Budiantah, sebelum menulis ikan-ikan hiu Idohoma mendalami dulu masyarakat Maluku dan pola hidup maritim di sana. Begitu juga novel Priai Umar Khayyam yang ditulis dengan menggadakan berbagai penelitian dan dukungan perguruan tinggi di Amerika Serikat atau negeri Paman Sam. Yang selanjutnya nomor 6, kita sebagai seorang penulis harus suka diskusi. Sebenarnya tidak hanya penulis saja sih yang harus diskusi, semua kalangan juga harus berdiskusi, karena kita kan terlahir tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain. Nah, di mana diskusi ini bisa jadi ajang tukar pendapat, tukar pikiran, tukar gagasan dengan orang lain, dari individu satu ke individu lainnya. Dalam diskusi pasti akan banyak pendapat-pendapat yang berbeda dengan kita. Misalnya kita berpendapat A, loh dia berpendapat B. Nah, di forum diskusi inilah kita selesaikan jalan tengahnya apa, hal apa yang kita ambil, permasalahannya akan terselesai dengan simpul yang mana. Dan dengan kita berdiskusi, kita akan menimbulkan letikan ide atau inspirasi dari orang lain dengan penuturan orang lain. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan? Sebelumnya Ibu mau tanya, kalian lebih suka menulis karangan atau menulis puisi atau menulis pantun? Sebenarnya kita untuk menulis tidak harus menjadi penulis dulu baru kita bisa menulis. Bahkan orang yang tidak bisa membaca pun harus bisa menulis. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Dan untuk tugasnya, kalian membuat suatu puisi atau karangan, bebas pilih yang mana, kalian mau yang mana, dan akan dipraktekkan pada minggu depan. Jadi untuk anak-anak sekalian, rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah menulis. Jangan lupa jaga kesehatannya agar pendidikan kalian tidak terhambat. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini, menulis adalah mulanya suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif dan dilakukan untuk kita berkomunikasi secara tidak langsung melalui via surat. Pada pembelajaran menulis, para pendidik harus mampu mengarahkan kalian untuk menulis, meningkatkan kemampuan menulis kalian. Juga untuk mengembangkan keterampilan menulis yang dimiliki kalian, memiliki langkah-langkah yang banyak untuk menulis suatu karangan atau suatu tulisan yang baik. Baik siswa maupun saya sendiri sebagai seorang guru harus aktif dalam mencari informasi, tidak hanya
melalui media sosial. Kita juga dapat mencari informasi via radio, via televisi, via koran, majalah, segala macam yang berbau-bau pengetahuan. Dengan semakin berkembangnya tulisan yang dibuat, maka keterampilan menulis seseorang akan selalu meningkat secara maksimal dalam proses pembelajaran keterampilan menulis. Baiklah, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian mengerjakan tugas kalian untuk minggu depan dan dikumpulkan minggu depan. Awas ya, nggak boleh nggak kerjain, harus semua kerjain. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.